Halo, kembali lagi bersama saya di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 soal lagi, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info-info dan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih bagi yang sudah melakukan. Nah, bagi yang belum melakukan, mungkin nanti di akhir setelah mendengarkan penjelasan berubah pikiran untuk melakukannya. Oke, kita bisa lanjut ke pembahasannya saja atau ke soal pertama. Nah, soal pertama ini, jika A, B, C tidak sama dengan nol, A kali B kali C tidak sama dengan nol. Apakah A bagi B bagi C sama dengan A bagi B bagi C? Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita berangkat dari mana untuk hal ini? Kita coba operasikan aja nih, apa yang ditanya. Maksudnya gimana? Kita lakukan seperti ini. A bagi B bagi C sama dengan A bagi B sama dengan C. Terus kita lakukan kali silang atau pindah ruas. Sama saja, kali silang. Nah, kemudian kita dapatkan nih, AC sama dengan ini kan kali silang, A kali C, kemudian yang B kali C kita kalikan dengan A kali B. Kemudian kita dapatkan, kemudian kita lakukan perkalian, AC sama dengan A per C. Kemudian kita bisa mencoret, karena di kiri ada A dan kanan ada A, bisa dicoret nih. Dapat C sama dengan 1 per C. Kemudian kalikan silang, dapat C kuadrat sama dengan 1. Berarti kita bisa mendapat C itu 1 atau C minus 1. Nah, dari sini kita bisa kita bisa menjawab syarat ini sama atau yang ini sama nih, yang bintang ini sama adalah ketika C-nya sama dengan 1 atau C-nya sama dengan minus 1. Kesimpulan apa yang kita bisa dapat? Maka pernyataan 2 saja cukup nih, karena pernyataan 2 C-nya sama dengan 1. Berarti jika C-nya 1, berarti pernyataan ini benar. Tapi pernyataan pertama tidak cukup. Jika hanya satu, kita nggak bisa menentukan apa-apa nih. Apakah ini sama atau tidak sama. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Masih bisa dilihat pembahasannya. Bisa tekan pause juga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, diketahui bahwa jika Abi mendapatkan nilai 88 pada ujian setelahnya, maka rata-rata nilainya menjadi 83. Sedangkan jika Abi mendapatkan nilai 100, maka nilai ujiannya menjadi 85. Mana hubungan benar antara kuantitas P dan Q? Nah, ini apa kita lakukan? Kita lakukan pemisalan. Banyak ujian yang sudah diikuti Abim sebanyak N, dan total nilai yang sudah didapat Abim P. Kemudian, dengan penambahan, atau jika dia ujian lagi, mendapatkan nilai 88, didapat rata-rata 83, itu yang ini. Jika dia ujian mendapatkan nilai 100, rata-rata yang menjadi seperti ini. Kita sudah memiliki dua persamaan. Dapat dua persamaan, seperti ini. Ya, kita tinggal melakukan eliminasi dan substitusi. Nanti didapat N-nya 5. Berarti si Abim sudah mengikuti ujian sebanyak 5 kali. Kemudian Q-nya 4, P-nya berarti 5. Seperti itu. Ini P-nya besar, ini P-nya kecil. Itu dua hal yang berbeda. Maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan kalau P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Jadi yang kita lakukan, kita modelkan bentukannya. Jadi kita tidak perlu mengetahui berapa rata-rata sebelum dia mengikuti ujian. Karena itu udah pasti sama. Yang berpengaruh hanya ujian terakhirnya atau ujian yang akan segera diikutinya. Hanya itu yang berpengaruh. Jadi seperti itu. Seperti itu. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Dalam sebuah pesta, sepiring buah disajikan untuk 4 orang, sepiring kue untuk 3 orang, dan sepiring keripik untuk 6 orang. Setelah pesta ternyata ada 54 piring. Ada berapa tamu pada pesta tersebut? Kita misalkan nih. Misalnya banyak tamu itu T. Kemudian kita lakukan penjumlahan piring. Maksudnya gimana? Piring untuk si buah, untuk kue, dan untuk keripik jumlahnya 54. Dengan anggapan bahwa setiap tamu mendapatkan jatah buah, kue, dan keripik yang sama. Kemudian kita modelkan bentukannya seperti apa. Piring buah, piring kue, tambah piring keripik sama 54. Piring buah itu berapa? Ya, berarti piring buah itu banyak tamu, dikurang, atau maksud saya dibagi 4 orang. Karena satu piring itu untuk 4 orang. Berarti
Jika ada tamu sebanyak T, piring yang dibutuhkan atau piring buah yang dibutuhkan adalah T per 4. Begitu juga dengan piring kue, T per 3, dan piring keripik T per 6. Didapat sama dengan 54, kemudian tinggal kita samakan penyebutnya, kemudian tinggal kita operasikan, didapat nilai T-nya 72. Artinya banyak tamu yang datang sebanyak 72 orang. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 9. Turing ABC adalah seperempat lingkaran dengan jari-jari AB. ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sama. Karena bentuknya juga persegi dibilang. Jika luas daerah 1 adalah 2 satuan luas. Daerah 1 itu yang mana? Segitiga ABC. Itu didapat dari mana? Setengah kali S kuadrat. Karena alas dan tingginya sama, yaitu sama-sama S. Maka kita menentukan nilai S itu sama dengan 2. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita mencari luas daerah 2. Luas daerah 2 itu ada apa? Luas daerah 2 adalah luas tembereng. Luas daerah 2 adalah seperempat luas lingkaran. Itu yang ini. Dikurangi luas 1, yang segitiga. Oke. Dapatlah luas daerah 2. Seperempat luas lingkaran kita bisa menggunakan seperempat VR kuadrat. Seperempat kali VR kuadrat. Atau karena R-nya sama S, seperempat kali VS kuadrat. Kemudian kita substitusi S-nya 2, kita dapat seperempat V kali 4 kurang 2, maka jawabannya V kurang 2. Itulah luas si 2. Maka jawaban nomor 9 adalah V kurang 2. Seperti itu. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh 4 orang profesional akan selesai dalam waktu 16 hari. Jika 3 orang non-profesional, selesai dalam waktu 32 hari. Jadi ada 2 hal yang berbeda. 4 orang profesional 16 hari, 3 orang non-profesional 32 hari. Nah, jika pekerjaan tersebut atau pekerjaan sama dilakukan oleh 2 orang profesional dan 1 orang non-profesional, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, ini ada tips untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Tips ini bisa dilakukan juga untuk misalnya makanan hewan, atau makanan ternak, atau kemampuan mesin, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, tipsnya apa? Ini dia. Q sama dengan P kali A kali T. Q ini quantity atau jumlah. Dalam hal ini jumlahnya apa? Sebuah pekerjaan. Jadi kita anggap karena pekerjaan sama, 1 kita anggap. P-nya people atau pelakunya. Di sini ada 4 orang profesional, 3 orang non-profesional, kemudian dicampur. 2 orang profesional dan 1 orang non-profesional. Kemudian ability-nya. Jadi kemampuannya ini, kemampuan si profesional berapa? Kemampuan si non-profesional berapa? Itu yang perlu kita cari sebenarnya. Kemudian time-nya, waktu yang dibutuhkan. Nah, kita coba dulu. Kita jabarkan. Pekerjaan jika dilakukan dengan 4 orang profesional, waktunya 16 hari. Kita masukkan ke rumus Q sama P kali A kali T. Kita mendapati A-nya itu, ability adalah kemampuan orang yang profesional, 1 per 64. Kemudian dari pernyataan kedua, 3 orang non-profesional mengerjakannya dalam 32 hari. Kita masukkan ke rumus yang sama, kita mendapati kemampuan non-profesional 1 per 96. Nah, kemudian yang ditanya adalah kombinasi. Ini seperti apa? Masih sama, Q sama dengan P kali A kali T. Namun, P kali A kali T-nya itu terbagi 2. Ada yang profesional dan ada yang non-profesional. Seperti itu. Dipisah. Kemudian Q-nya masih sama, 1. Kemudian kita mencari T-nya. Karena si yang profesional ada 2 orang, maka P-nya menjadi 2. Kemampuannya tadi di atas profesional 1/64. Kemudian si non-profesional ada 1, P-nya menjadi 1, non-profesional kemampuannya 1/96. Nah, kemudian kita mendapati 1/30 tambah 1/96 kali T sama dengan 1. Kita mendapati nilai T-nya menjadi 24, 96/24. Seperti itu. Jadi jawabannya C. Nah, jadi untuk soal ini, atau soal-soal yang serupa ini, tipsnya ini sangat berguna. Jika kita bisa kebingungan, atau bagaimana konsep yang bisa dipakai. Seperti itu. Ini juga untuk soal-soal misalnya si A mengerjakannya dalam waktu 3 hari, si B mengerjakannya dalam waktu 6 hari. Jika mereka bersama-sama, maka bagaimana? Biasanya orang hanya melakukan super T sama dengan super A tambah super B. Ini seringkali bingung orang. Kalau misalnya bentuk soalnya diubah, orang jadi bingung. Jadi kita bisa menggunakan tipsnya ini. Nah, saya cukup jelas juga untuk soal ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan dari video kali ini, bisa ditinggalkan di kolom komentar.
atau untuk memperjelasnya juga bisa meninggalkan di kolom komentar. Sekiranya saya masih bisa bantu menjawabnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, video penjelasan ini. Semoga bermanfaat, semoga berguna. Mohon bantuan untuk like, share, dan subscribe akun ini agar tetap video-video selanjutnya tetap diposting. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena kita adalah pejuang.